Italjet Speedster menjadi salah satu produk yang hadir di IMS 2025. Motor ini kabarnya akan dipasarkan dengan harga kurang lebih sekitar 80 jutaan rupiah dan akan tersedia pada Q3 2025 ini. Dengan harga segitu kira-kira apa aja yang akan didapatkan dari motor ini? Biasanya kalau motor-motor Italjet terlihat bodinya terbuka, tapi untuk Speedster 200 ini dia diklaim dihadirkan untuk konsumen entry level yang ingin motornya sedikit terlihat lebih rapi seperti ini karena dia bodinya tertutup rapat di sini. Dan ada beberapa perbedaan kalau dibandingkan seperti Dragster misalkan yang terlihat di sini rangkanya terlihat jelas, tapi ini dia tertutup bodi. Walaupun tertutup, dia rangkanya juga berbeda dibandingkan dengan yang model standarnya. Kemudian perbedaan berikutnya ada di bagian kaki-kakinya. Ini kalau di depan kelihatan bagian suspensi depannya dia pakai teleskopik, tidak seperti pada Dragster, bisa terlihat dia menggunakan lengan ayun yang tunggal. Lalu sektor pengereman pun dia juga menggunakan pengereman standar, tidak menggunakan kaliper dari Brembo. Dan di belakang, walaupun dia menggunakan suspensi tunggal juga, tapi dia bukan menggunakan suspensi dari Öhlins. Dia menggunakan peredam kejut tunggal yang ada di bagian sebelah kanan. Dan Indonesia pun menjadi negara pertama yang mendatangkan Italjet Speedster 200 ini. Kalau dilihat memang dia seperti motor modifikasi, tapi ini sebenarnya tampilan standar. Di bagian stangnya nanti juga bakal ada spion yang kurang lebih mirip dengan yang dipakai di Dragster. Kemudian yang membedakan lagi nanti adalah di bagian knalpotnya. Kalau di sini displaynya dia menggunakan Akrapovic. Nantinya versi masalnya akan menggunakan knalpot biasa. Nah, di bagian tengah sini kalau kelihatan dia sudah menggunakan fitur keyless dan juga ada perbedaan di bagian panel instrumennya. Lanjut ke bagian area performanya. Nah, Italjet Speedster ini walaupun dia menggunakan nama Italjet Speedster 200, tapi mesinnya hanya berkapasitas kurang lebih 181 cc. Mesinnya menggunakan DOHC 4 katup dan berpendingin cairan. Lalu untuk tenaganya dia mencapai 17,5 daya kuda dan torsi 15,5 Nm. Kemudian dia juga didukung dengan sistem injeksi elektronik dari Magneti Marelli dan electric starter. Nah, untuk transmisinya dia menggunakan transmisi sentrifugal. Jadi kurang lebih masih mirip dengan Matic-Matic pada umumnya. Lalu bagaimana dengan akomodasinya? Nah, kalau dilihat memang di sini tidak ada gantungan barang di bagian sini atau bagian depan seperti pada motor-motor Matic pada umumnya. Tapi di sini ya ada bodi-bodi lancip seperti ini. Mungkin bisa dimanfaatkan sebagai gantungan barang. Dan ada bagasi, ternyata ada di bawah sini. Tapi sayangnya karena ini motornya didatangkan langsung dari Italia dan ternyata belum bisa diutak-atik, belum ada kuncinya juga, jadi harusnya ada bagasi di bawah sini. Dan jok belakangnya juga kalau pada model Dragster dia bisa dilepas dan diganti dengan model single seat. Sepertinya yang ini juga bisa, tapi ya lagi-lagi kita harus menunggu untuk produk pastinya nanti karena diklaim ini adalah sebuah masih prototipe. Jadi 95% kurang lebih pasti mirip dengan bentuk yang ini, tapi paling ada beberapa penyesuaian untuk dipasarkan di Indonesia. Selain kunci keyless, ada beberapa fitur-fitur yang bisa dilihat langsung karena sayangnya layarnya juga masih belum bisa dinyalakan. Kalau dilihat tombol-tombolnya di sebelah kanan ini ada engine cut off. Nah, lalu di bawahnya ada starter dan di sebelah kiri ini ada hazard. Sini ada indikator untuk lampu, tombol lampu maksud saya. Terus ada klakson dan lampu sen. Di depannya pun ada untuk tombol pass beam. Nah,
Di sebelah sini, ini ada lubang untuk pengisian daya. Dia ada dua, ada USB biasa dan juga ada yang Type-C. Nah, kira-kira bagaimana tinggi joknya? Kalau dari data spesifikasi, tinggi joknya kurang lebih sekitar 770 mm. Jadi gambarannya kurang lebih masih mirip-mirip seperti Skutik 150 cc yang ada di pasaran saat ini. Kurang lebih tidak jauh dari situ posisi duduknya. Lalu bobotnya sekitar 120 kg dengan tangki yang ada di bawah sini. Kapasitasnya 9 liter. Jadi tangkinya ada di bagian bawah sini nih untuk membukanya, dan kurang lebih itu dia motornya. Kalau Anda suka yang model naked seperti di dragster, ini bisa kelihatan di sini. Bagian rangkanya terekspos semuanya. Tapi kalau Anda ingin yang tampilannya terlihat sedikit lebih rapi, Anda bisa memilih Speedster ini dengan bodi-bodi plastik yang lebih banyak. Jadi dia lebih menutup ke bagian kiri kanan bodinya sehingga tampilan akan menjadi seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Dari harga yang ditawarkan, apakah cocok untuk membawa pulang motor ini? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Kita tunggu sampai kehadiran resminya di Indonesia pada kuartal ketiga ya 2025 nanti.